teman-teman semua, kembali lagi di video Data Saham Elm Channel. Hari ini tanggal 3 Maret 2026, tepatnya hari Selasa. Kita akan membahas harga closing IHSG dan juga closingan harga saham-saham emiten favorit kita. Disclaimer dulu, untuk video ini dan seluruh video dari Data Saham Elm Channel itu bukan rekomendasi ajakan jual beli emiten tertentu maupun iklan dari emiten tertentu. Seluruh keputusan investasi akan kembali ke individu masing-masing. Oke, jadi stay tune untuk lihat video-video dari kita. Nah teman-teman, IHSG hari ini ditutup melemah 77,07 poin atau ditutup di 7.939,77, melemah 0,96%. Di pagi hari IHSG sempat menyentuh titik tertingginya hari ini, yaitu di 8.098, namun pada akhirnya closing di 7.939. Dan saham-saham dari top gainer hari ini ada Empo, RMKO, Arta, IFSH, Humi, Boat, Fuji, GTSI, Lead, Cars, LRNA, LMAX, Marsiko, Olive Meja, Real Ains. Dan mungkin di tengah isu ataupun adanya perang dari US Israel versus Iran gitu ya, ini sebenarnya berbeda ya dari hari kemarin yang closingnya banyak banget saham-saham dari oil maupun gas ataupun batubara itu banyak naiknya. Tapi kita lihat yuk sama-sama sektor-sektor mana yang terdampak untuk hari ini. Tapi ada juga sektor-sektor yang ternyata kebus gitu dengan permasalahan peperangan yang akan berpengaruh kepada harga komoditas. Untuk saham teknologi, teman-teman bisa lihat di sini itu ditutup minus 0,67%, ada saham Goto yang turun minus 1%, Wifi 3%, dan EMTK juga minus 1%. Lalu ada saham energi, di mana di sini ada beberapa saham yang terpengaruh komoditas ya, komoditasnya banyak. Ada komoditas batubara, gas, lalu ada juga oil gitu ya, dan juga banyak komoditas lainnya gitu. Dan yang naik hari ini, selamat kepada emiten-emiten batubara yang menghijau hari ini, yang kompak menghijau. Ada PTBA, mungkin Adaro, Bumi, ada juga AADI, ADMR. Jadi banyak banget sebenarnya emiten batubara yang hari ini menguat. Tapi saham-saham oil seperti ada Medco, lalu ada Elsa, dan bahkan saham-saham gas itu seperti Pegas itu malah melemah gitu. Nanti kita lihat harga komoditasnya seperti apa closingnya. Nah, untuk basic industry ini ada saham-saham emas yang sayangnya juga masih melemah, yaitu untuk Antam di minus 4%, BRMS hampir minus 3%, emas juga INTP, MDKA, Arci, Inco saham nikel juga, dan saham timah, Tins itu sama-sama kompak melemah gitu semuanya, apalagi Tins jadi minusnya minus 7% ya, jadi lumayan besar dibandingkan kenaikannya kemarin ya, hampir mirip gitu, sama-sama 7%. Nah, untuk broker kita, jadi broker-broker top hari ini ada Mandiri Sekuritas, Stockbit Sekuritas, ini dari domestik ya. Mandiri Sekuritas ini BUMN dan retail, XL itu lebih ke retail ya, banyaknya Stockbit Sekuritas. Lalu ada AKYPZP. Nah, kita lihat untuk ininya ya, transaksinya, untuk value net sell-nya ternyata lebih banyak di AK nih, di asing. Di UBS Sekuritas dia net sell 505,99 billion, sementara saham broker-broker lainnya seperti broker domestik itu lebih banyak akumulasi, bahkan asing-asing lain itu lebih banyak akumulasi juga gitu. Tapi ada juga broker domestik seperti MG, LG itu net sell, lalu ada PD juga domestik itu net buy, BK asing, BK itu JP Morgan ya kalau nggak salah, itu beli net buy, EU juga asing itu lebih ke net sell gitu. Nah, untuk hari ini, jadwal hari ini, kebetulan hari ini adalah dividen dari XCID. Untuk dividen belum ada lagi ya, terakhir emang XCID, berarti untuk update-nya belum ada. Tapi kita bisa lihat mungkin jadwal-jadwal RUPS, karena Maret ini biasanya banyak RUPS bank-bank atau saham-saham first liner ya. Ini contohnya kita lihat di bulan Maret itu ada mungkin saham-saham yang menarik, ada BNI nanti tanggal 9 Maret akan ada RUPS, lalu ada BCA,
tanggal 12 Maret. Lalu ya banyak juga yang menarik. Bank Danamon bahkan tadi keluar juga hari ini laporan keuangannya, dan nanti kita lihat ya, laporan keuangan itu lumayan bagus keuntungannya. Jadi sebenarnya menarik sih, ini saham second liner yang mungkin menarik untuk dikoleksi. Lalu buka, ada Bank Mega, lalu ada ADMF. Ini ADMF ini ya lumayan sering juga bagi dividen kalau nggak salah. Ada saham nikel, Arna, Bex, ada Petro ini sahamnya Papi Prayogo Pangestu, akan melaksanakan ROPS nanti di 9 April ya, masih bulan depan. Ada Cimori, ada NISP, lalu ada emas. Yang menarik ini TMG. Biasanya kalau TMG ya dividennya itu royal ya, dari waktu zamannya batubara naik sampai sekarang sebenarnya masih sangat royal sih. Dan yang terakhir BNGA nanti di 17 April. Untuk jadwal selanjutnya belum ada. Ya, dari Mandiri Sekuritas di tanggal 3 Maret ini, ternyata ini broker BUMN dan juga retail ini banyak borong saham batubara di ADI. Average-nya di 10.400. Lalu ada borong juga saham MDKA, saham emas ya, karena mungkin lagi turun. Lalu ada energi, Adaro, Bumi, Telkom, Medco, MBMA, PTBA, Harta, Antam, INKP, dan emas. Untuk net sell-nya itu di saham-saham BMRI, Petro, BCA, Kalbe Farma, IMPC, Java, Alfamart, BRMS, BRIS, Supa, SMGR, dan DSSA juga Bevin. Kita mau lihat untuk asing nih, AK atau UBS Sekuritas itu ternyata banyak akumulasi saham Telkom, BMRI. Justru saham-saham yang dibuang sama retail BUMN itu ditampung sama asing gitu ya. Energi, PTBA, Bufa, Bull, ASI, GTSI, Mina, Cuan, United Tractor, Kalbe Farma. Dan untuk net sell-nya ada di Antam, BCA, AADI, Bumi, Medco, Petro, Arci, Indi, BRI, Tins, Info, BP, dan Adaro. Penasaran juga sama energi ya, ini kan banyak banget nih diborong sama asing, tapi dia masih minus 3% gitu. Kita mau lihat mungkin kalau misalnya energi ini siapa ya yang borong, berarti kan memang AK ya berarti. Nah, ini kita bisa lihat nih broker flow-nya. Untuk broker flow, kalau untuk Stockbit Sekuritas nih retail, berarti dia lebih banyak akumulasi ya, tapi nggak signifikan. Yang banyak akumulasi itu Mandiri dan siapa, AK ya, UBS Sekuritas. Jadi yang tadinya dia malah jual, terus di akhir-akhir dia malah beli. Sementara yang banyak jual itu MG, domestik, dan PD sama domestik juga gitu. Teman-teman ya, kalau di Stockbit ini bisa lebih banyak lihat berita gitu ya. Kadang-kadang ada juga orang-orang yang memang spill berita-berita gitu. Nah, ini teman-teman, untuk hari ini ada beberapa emiten yang keluar laporan keuangannya. Mungkin salah satunya ada Bank Danamon yang mencatatkan laba di 14,88% ya per saham. BPS tahunannya di 406,27. Lalu ada juga Java. Java kemarin ya udah yang ngebus gara-gara MBG. Terus ada PBID juga di 11,04%. Ini emiten packaging plastik. Mungkin teman-teman bisa lihat ya saham-saham yang menarik gitu, yang IPS-nya data keuntungannya lumayan tinggi. Kalau untuk Lipo Group sepertinya masih segitu-gitu aja di 6%, bahkan ketiganya juga di 6%. Lalu Lipo Cikarang juga bahkan turun. Energi juga nggak terlalu besar ya, ini sahamnya Kri Group. Lalu ada Bian, ini saham batubara juga di 2%, BTPN di 2,2%. Ya itu aja sih yang mungkin menarik ya. Ini saham-saham yang ada di atas ini ada LSIP ini karena kemarin memang terpengaruh sama kenaikan minyak sawit ya. Terus ada PPN, Elpin, LPPF, Auto, Cevin, Pans, Hais, BNGA, Bank Danamon, MISP, Jasa Marga. Jasa Marga juga oke banget nih, 14,57%. ADMF nih kemarin, ADMF udah mau ini lagi ya, ROPS lagi. Berarti tahun kemarin aja dividennya 8,3% nih. Cuma memang ADMF ini kurang liquid sih. Nah, tapi kalau segi dividen dan laporan keuangannya sih bagus banget. United Tractor, ASI, satu grup memang bagus-bagus semua. Dan Astra Group atau ASGR, Astra Grafia ya.
Oke, mungkin ini dari laporan keuangan. Nah, teman-teman, untuk saham AADI ini kan hari ini naik ya 6,82%. Sebenarnya pengen lihat aja sih untuk broker aktifnya siapa yang paling banyak akumulasi. Kalau untuk AADI itu banyaknya di Mandiri, Sekuritas gitu ya, di CC, dan NI ini BUMN. Dan yang paling banyak jual justru asing lagi, ZP asing juga, YU dan YPCP ini asing juga tapi mereka beli gitu ya, tapi pastinya nggak sebanyak asing yang menjual nih, ini tuh sampai 79,6 billion. Terus ini juga 21, ini juga 12, sementara mereka beli cuman ya ini kecil lah gitu. Jadi apakah kemungkinan besok akan naik, ya itu tergantung lagi di harga komoditas juga. Itu mendatangkan sentimen pendek juga sih buat saham-saham dengan emiten yang terpengaruh sama komoditas ya. Lalu ada juga saham Elsa yang kemarin sempat naiknya lumayan tuh, sekitar berapa 17% ya, dan sekarang minusnya 6%. Kita mau lihat untuk Elsa ini kira-kira siapa ya yang banyak jualan gitu sampai bisa turun 6%. Malah Elsa ini turun lumayan jauh ya. Kalau misalnya besok masih turun lagi, ya kemungkinan akan balik lagi sih ke harga sebelum perang gitu. Nah, ini untuk Elsa yang kemarin closingnya 1000, sekarang di 940, turun 60 poin, sekitar 6%. Di sini memang asing banyak yang distribusi, asing juga ada yang beli, tapi nggak sebanyak yang distribusi. Lalu broker BUMN domestik juga banyak yang akumulasi. Nah, teman-teman, mungkin insight dari Stockbit ya. Untuk harga batu bara itu naik 10% ke level tertinggi dalam setahun. Jadi harga batu bara Newcastle di pasar berjangka untuk kontrak Maret 2026 naik 10,4% pada Selasa 3 Maret. Terus kenaikan harian tertinggi dalam hampir 3 tahun terakhir ini. Jadi luar biasa ya, karena terakhir batu bara booming itu tahun 2022-an gitu. Waktu Rusia Ukraina ya. Penguatan harga batu bara ini seiring terjadi kenaikan harga gas alam sebagai substitusi batu bara di sektor pembangkit listrik. Benchmark Eropa Dutch TTF melejit lebih dari 25% dan sempat menyentuh angka kenaikan 50% pada Senin 2 Maret. Sementara benchmark LNG Asia SP Global JKM melonjak hampir 39%. Kenaikan harga gas alam dipicu oleh kabar bahwa perusahaan milik negara Qatar sekaligus produsen liquefied natural gas atau LNG terbesar di dunia, Qatar Energy, menghentikan produksi LNG di fasilitas Ras Laffan dan Mesaieed setelah kawasan tersebut diserang oleh drone Iran. Fasilitas tersebut sendiri menyumbang 1/5 pasokan LNG global, dan penghentian ini yang menjadi yang pertama sejak fasilitas tersebut beroperasi sejak 30 tahun lalu. Wow, jadi si fasilitas ini tuh penghasil 1/5 pasokan LNG global, dan dia udah beroperasi 30 tahun, dan ini pertama kalinya dia berhenti beroperasi. Jadi terguncang banget sih. Nah, sementara harga gas itu naik ya, jadinya orang-orang balik lagi gitu ke batu bara. Ternyata itu gitu. Jadi karena gas alam sebagai substitusi batu bara di sektor pembangkit listrik itu naik harganya, ya udah jadinya ya udah deh balik lagi ke batu bara yang mungkin waktu kemarin itu sebenarnya masih murah gitu. Bloomberg melaporkan bahwa Taiwan sebagai salah satu negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan LNG dari Qatar mengatakan akan meningkatkan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara jika gangguan produksi dari Qatar berlangsung lama dan mengganggu pasokan gas alam. Jadi batu bara diincar lagi nih teman-teman sama banyak negara, karena kalau kenaikan gasnya kan terlalu tinggi nih, sementara batu bara masih lumayan naiknya, masih murah lah gitu dibanding ke 3 tahun lalu. Memang kalau batu bara sekarang di harga 128 ya, sementara 3 tahun lalu itu nyampe 400 loh teman-teman. Jadi kenaikan harga batu bara ini menjadi katalis positif jangka pendek bagi pergerakan saham emiten batu bara. Yang terpengaruh ada ADI menguat 6,8%, PTBA, PTMG juga sekitar 6%-an. Nah, tapi dalam jangka pendek investor perlu terus mencermati dinamika geopolitik di Timur Tengah tentunya, dan juga perlu mewaspadai ketidakpastian regulasi domestik terkait rencana pemangkasan kuota produksi bagi sejumlah emiten. Jangan lupa ada pemangkasan kuota produksi dari batu bara di RKB 2026. Salah satu yang tidak terdampak yaitu Adaro sih. Jadi mungkin itulah alasannya kenapa orang-orang banyak akumulasi
ADI gitu ya. Ada Direktur MPMX tambah kepemilikan senilai 1,4 M. MPMX ini saham terafiliasi dengan Pak Menteri kita, itu milik Saratoga ya. Jadi MPMX itu terbesarnya juga Saratoga, yaitu milik Sandiaga Uno. Jadi secara nggak langsung terafiliasi dengan Bapak Sandiaga Uno. Lalu 3 smelter kolaps seiring pemangkasan kuota produksi biji nikel. Nah, RKAB nikel juga kemarin memang adanya pemangkasan kuota produksi biji nikel yang memang tujuannya sebenarnya untuk menaikkan harga nikel, karena kan Indonesia juga salah satu produsen terbesar nikel ya. 3 smelter di Indonesia mengalami penurunan kinerja menyusul keputusan pemerintah untuk memangkas kuota produksi biji nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB 2026. Indonesia juga mengatakan bahwa PT Huadi Nikel Alloy Indonesia mengalami shutdown total, sementara PT Gunbuster Nickel Industry mengalami shutdown 5 line dari 20 line, dan PT One Siang Nickel Indonesia hanya menyisakan 2 line. Meidi sendiri menyebut bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk merevisi naik kuota produksi nikel dalam RKAB 2026 pada Juli 2026 dengan maksimum revisi kenaikan sekitar 25-30%. Lalu ada di saham emiten TPIA yang mengumumkan force majeure akibat disrupsi di Selat Hormuz. Chandra Asri Pasifik atau TPIA mengumumkan force majeure terkait disrupsi feedstock supply melalui Selat Hormuz. Durasi force majeure tersebut masih belum pasti, namun laporan Bloomberg berdasarkan pengumuman dari TPIA belum memberikan komentar terkait kabar ini. Direktur ASI nambah kepemilikan 4,6 miliar. Lalu ini Cimori yang mencatatkan laba bersih sebesar 432 miliar pada kuartal 4 2025 yang naik 19% year on year. Lalu OJK sudah target 75% emiten penuhi minimum free float 15% pada tahun pertama implementasi. Jadi masih ini tentang MSCI Things gitu. Salah satunya tentang free float yang minimal 15%. Ini Direktur ASI membeli lagi saham ASI. Lalu ada berita dari Qatar, perusahaan energi milik Qatar sekaligus produsen LNG terbesar di dunia, Qatar Energy, menghentikan produksi setelah fasilitas operasionalnya di Ras Laffan dan Mesaieed diserang oleh drone Iran. Luar biasa. Memang perang ini dampaknya banyak banget gitu ya. Jadi kita berdoa aja semoga damai akan segera datang. Lalu Antam belum dapat persetujuan RKAB Nikel 2026. Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia mengatakan bahwa perusahaan nikel yang telah mendapatkan persetujuan RKAB 2026 hingga kini baru Inco atau Kali Indonesia, sedangkan Antam belum mendapatkan persetujuan RKAB. Jadi jangan lupa teman-teman, Antam ini bukan cuman produsen emas, bukan cuman hanya emas. Antam ini aneka tambang, jadi dia juga salah satu produsen nikel, dan nikel merupakan salah satu penyumbang laba yang cukup besar juga buat Antam. Jadi sebenarnya kalau misalnya emasnya sideways atau stagnan gitu, sementara nikelnya naik, itu bisa pengaruh juga untuk kenaikan labanya dari Antam. Nah, ini tadi tentang revisi naik kuota produksi ya, produksi nikel. Lalu pemerintah juga sita 5 juta hektar lahan perkebunan sawit. Dan Unilever rampungkan divestasi bisnis teh Sariwangi. Jadi sudah divestasi gitu ya. Nah teman-teman, ini adalah harga komoditas sampai hari ini nih, detik ini di jam 11:04 ya di malam ini. Untuk crude oil Brent itu masih naik sekitar 8%, 7-8%. Lalu natural gas and gasoline 5%-an. Batu bara 8,61%. Jadi memang terbukti ya. Ini di closing 2 Maret nih untuk batu bara. Closingnya 2 Maret dan closingnya 8,61%. Jadi ya nggak heran kalau misalnya saham-saham batubara nih naik gitu. Lalu gas-gas juga naik, coking coal juga naik. Dan kita lihat untuk emas sendiri, ternyata emas drop ya. Mungkin kita bisa cari beritanya kenapa emas bisa drop di minus 4,02%, silver di minus 7%, dan juga kita mau lihat komoditas timah juga minus 7%. Jadi seiring banget sama tadi saham TINS yang minus juga 7% gitu. Lalu ada nikel yang turun 0,09%, dan Craftpalt ini masih 0,15%. Oke teman-teman data saham LM Channel semua, sekian video dari kita tanggal 3 Maret 2026.
dan semoga besok IHSG semakin baik, menghijau, dan teman-teman juga banyak cuannya. Disclaimer sekali lagi, video-video kami bukan ajakan jual beli saham, semua keputusan investasi kembali ke individu masing-masing ya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Please like, subscribe channel kita, dan juga share juga komen video ini. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi kamu supaya kamu nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Bye!